Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-musannif al-wadi'atu at-targhibu fi khiffiha wa targhibu minal khiyanati fiha. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Sehingga pada kesempatan yang penuh berbahagia ini kita masih bisa hadir kumpul bersama di majelis yang mulia guna menuntut ilmu agama, belajar bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang kita lakukan bersama, sehingga Allah turunkan rahmat untuk kita semuanya, diberikan pemahaman dan mudah untuk mengerjakan apa-apa yang sudah kita kaji bersama. Karena mengingat akhir zaman itu sudah sangat terasa, maka penting bagi kita untuk menjaga keimanan yang ada dalam diri kita. Qabil akhir dari kitab yang kita baca ini pun membahas tentang itu semua. Bukti bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan sabdanya. Masih dalam bab al-wadi'ah, yaitu titipan. Kemarin kita baru di hadis yang ke-229, maka kita akan lanjut hadis berikutnya. 230. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qol. Saking sahabat Anas radhiyallahu anhu qol dawuh sapa Anas, ma khotobana ora paring dawuh na ing kita sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ila qala angin hale dawuh sapa Rasul. Tidaklah berkhutbah kecuali Nabi menyampaikan apa yang selalu disampaikan dalam khutbah Nabi itu. Khutbah itu adalah satu pesan singkat yang dilakukan saat melaksanakan sholat Jumat. Tapi makna khutbah itu sendiri bukan hanya terbatas pada saat sholat Jumat.
Tapi ketika ada wasiat atau ada pesan-pesan yang singkat, itulah khutbah. Nah, Nabi itu sering banget. Artinya apa? Bahwa perkara ini sangat krusial, sangat menentukan. Menjadi satu kebiasaan manusia yang kerap kali dilakukan. Padahal ketika itu dilakukan adalah penentu karakter dirinya. Apa yang Nabi sampaikan? La imana. Ora ana iman iku maujud liman kadwe wong. La amanata kang ora amanah iku maujud lahu kadwe eman. Kata Nabi, la imana, orang anak iman. Tidak ada iman bagi seseorang yang tidak beramanah. Waladaina liman la ahda lahu. Lan orang agama. Liman kati wong la ahda lahu. Orang anak janji iku maujud lahu kadwe eman. Dan tidak ada rasa keagamaan sama sekali bagi seseorang yang tidak menyempurnakan janjinya, tidak menunaikan janjinya. Pertama adalah orang yang diberikan amanah lalu amanah itu dikhianati. Ada orang dititipi sesuatu lalu menganggap titipan itu miliknya. Bergaya seakan-akan bahwa itu adalah punyanya. Padahal itu barang titipan. Ada orang kaya dititipi harta, sombong. Sehingga dengan kesombongannya itu dia menganggap bahwa harta itu adalah miliknya. Padahal itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan. Supaya apa? Supaya dia itu dengan hartanya bisa beribadah. Ada orang miskin, santuni. Ada orang fakir, dibantu. Tidaklah sesuatu Allah titipkan kepada seorang hamba kecuali lewat titipan itu digunakan untuk beriman dan bertakwa, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya, orang yang sudah paham akan dirinya, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, niscaya orang tersebut itu akan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan atau tanpa sesuatu yang dia inginkan. Bahkan mungkin pada kondisi sesuatu yang menyakitkan sekalipun, orang tersebut akan selalu merasa dekat dengan Allah. Saya kasih contoh, misalkan seorang keluarga, suami istri. Tentu yang namanya suami istri itu nggak ada, Bu, yang mulus. Artinya mulus itu senang terus, nggak ada. Mesti ada pro kontra. Mesti ada sesuatu yang memicu padu, tukaran. Ya, itu pasti. Berselisih dalam rumah tangga merupakan satu keniscayaan. Mesti terjadi. Jangankan kita, sosok seorang nabi dan rasul pun tentu dua persoalan hidup rumah tangga.
Pasti ada persoalan. Nah, ketika seseorang itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu tentunya. Nah, ini pentingnya ilmu juga, makanya ilmu itu orang yang berilmu itu derajatnya itu sangat luar biasa. Karena dengan ilmu itu seseorang tidak akan mudah untuk disesatkan. Ya. Beda dengan kekhusyuan, Bu. Asal ibadah khusyuk itu malah lebih berbahaya. Wong khusyuk tapi bodoh lebih bahaya. Timbang wong alim tapi fasik. Padahal bandingannya fasik loh. Alim tapi fasik. Itu lebih mending ketimbang wong bodoh, wong khusyuk tapi bodoh. Itu lebih berbahaya. Karena nanti akan banyak sekali komentar-komentar yang seharusnya tidak dikomentari gitu loh. Gambaran sedikit. Orang tidak pernah tahajud. Lalu tiba-tiba ngaji. Wong tahajud itu adalah orang yang begini. Ciri orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang tahajud. Ciri orang yang bersih hatinya adalah orang yang tahajud. Ciri orang wis macam-macam sehingga malam itu dia tahajud. Dia merasa Allah itu dekat dengannya. Dia merasa Allah itu bela dirinya. Dia merasa segala sesuatu itu didukung sama Allah Subhanahu wa taala satu hari. 2 hari dia merasa segala-galanya. Sampai 5 hari atau 1 minggu misalnya. 1 minggu dia bertahan dengan tahajudnya. Deleng wong turu, Bu. Orang lihat tidur itu komentarnya pedas. Wong urip kok turu wis tua. Mau ngapain kalau nggak tahajud, kalau nggak deket-deket dengan Allah, kalau nggak sujud sama Allah. Wong kok kayak kebo, turu. Padahal dia itu baru seminggu, Bu. Padahal dia baru seminggu tahajud, tapi sudah merasa bahwa Tuhan itu miliknya sendiri. Yang merasa sangat sial sekali orang kalau malam itu tidur, ngorok, ya, terlena dengan mimpinya. Dia merasa orang yang paling rugi. Wong kok turu terus. Jadi padahal apa? Padahal ketika orang itu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Biarpun mungkin tidur, boleh jadi dia punya pahala yang lebih ketimbang yang tahajud. Karena ridhonya gitu loh. Ridho tidurnya itu. Maka setiap kali bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ketimbang sing tahajud tapi papoh nganggep wong turu ke wong kaya kebo. Kan merasa suci. Makanya luwih luwih berbahaya wong khusyuk tapi bodoh gitu loh. Artinya khusyuk itu wong sing ibadah. Orang yang ibadah tapi bodoh itu lebih berbahaya. Karena akan komentar-komentar sesuatu yang tidak baik. Oke, kita lanjut. Contoh urusan rumah tangga misalnya. Suami istri pasti punya masalah, punya problem. Itu tidak bisa dihindari. Oke. Lalu problem itu dijadikan satu ketenangan. Problem itu dijadikan satu kedekatan. Rumah tangga ketika harmonis, Bu, mau ibadah perlu modal. Saya ulangi.
Rumah tangga kalau harmonis, pengen ibadah perlu modal. Loh kok perlu modal? Iya. Untuk menyenangkan pasangan, kita harus membelikan sesuatu yang diinginkan atau disukai. Seorang suami pengen deleng istrinya seneng, takut kena mas, Bu. Modal, Bu. Ya. Pengen ibadah, dapat pahala, perlu modal, perlu duit. Tuku emas, ben seneng. Tuku bakso, ben seneng. Tuku soto, ben seneng. Perlu modal. Tapi wong lagi tukaran, lagi padu, punya masalah, habis cekcok, dapat pahala yang sama tanpa harus mengeluarkan sepeser pun. Lewat apa? Lewat sabar, Bu. Ya, lewat sabar. Itu pun berpahala. Suami atau istri sabar menghadapi pasangannya, itu bagian pahala yang luar biasa. Karena dengan kesabaran itu, dia mempertahankan rumah tangganya. Jajal kayak artis saiki, Bu. Weruh sithik perselingkuhan, cerai. Enggak dianggap cerai. Aibnya dibeber-beberna. Itu karena enggak ada iman, Bu. Orang yang punya iman akan selalu mempertahankan amanah yang ada pada dirinya. Amanah itu bukan hanya berbentuk harta. Cinta itu amanah. Rasa itu amanah. Yang selalu dititipkan. Suami itu amanah. Istri itu amanah. Anak itu amanah. Sedangkan kata Nabi, la imana liman lahu, liman la amanah lahu. Tidak ada iman bagi seseorang yang tidak beramanah. Jadi orang yang sudah tahu, orang yang sudah ngaji, orang yang sudah paham, akan selalu berpotensi mendapatkan pahala dari kondisi apapun. Senang pahala, kayak senyum. Lagi marahan pahala lewat sabarnya. Ya kan? Bahagia pahala lewat syukurnya. Jadi orang yang bersyukur saat ada nikmat, keluarganya baik-baik saja, anaknya soleh-solehah, pasangan uripe harmonis, syukur dia, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pahala. Ada masalah dalam rumah tangganya, lalu dia bersabar akan persoalan tersebut, tidak langsung meninggalkan, mengeluarkan kalimat kotor, kata-kata kasar, dia bersabar dengan pasangan hidupnya. Pahala. Bahkan gratis. Artinya nggak harus menyervis gitu loh. Nggak harus servis sama pasangannya, dia tetap dapat pahala. Nah, itu orang berilmu. Dia akan selalu dianggap enteng seluruh persoalan hidup. Walataina liman la ahdalahu. Tidak ada agama bagi orang yang sulaya janjinya. Dia berjanji, sumpah segala macam untuk menjabat sebagai pejabat yang baik, yang tidak korup, yang amanah. Tapi ternyata ya hampir semua orang-orang itu yang melakukan korupsi ya wong-wong pejabat gue mau. Walaupun kita ya tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ladaina liman la adalahu. Ibu, kalau misalkan kalian itu jangan sering bikin janji, jangan sering buat janji. Ya, itulah kenapa
syariat agama itu mengharuskan sebelum kalian menentukan atau menjanjikan sesuatu, ada kalimat insya Allah. Walaupun saiki kalimat insya Allah itu pun dijadikan satu tameng untuk menolak sebuah keraguan-raguan dalam hatinya. Gitu loh. Nanti main ya insya Allah. Padahal ning nanti wis duweni niatan ora panteko ngono lho. Jadi namanya akhir zaman, Bu. Namanya akhir zaman. Orang itu terlalu pinter untuk mengkilah, untuk memutarbalikan, untuk mengotak-atik bahasa. Ya. Bahkan memanipulasi hukum. Makanya nanti di akhirat, Bu, itu ada seseorang yang dimasukkan ke peti, lalu petinya itu dilempar ke neraka. Lalu ketika orang tersebut itu protes, ya Rob, kenapa saya itu dimasukkan ke neraka? Wong saya itu beriman dan bertakwa. Hukum-hukummu aku lakukan. Apa yang kau perintahkan aku kerjakan, apa yang kau larang aku tinggal. Tapi waktu urip ning alam dunia nih, Bu, senenge ngilah, Bu. Berkilah, cari alasan gitu loh. Ya. Cari alasan. Maka kata Allah, saya nggak masukin kamu ke neraka kok. Saya masukin kamu ke peti. Kebetulan petinya masuk neraka. Gitu. Itu orang-orang yang suka cari alasan, cari pembenaran. Kulit hukum, cari-cari di Quran dan hadis untuk membela dirinya, dan lain sebagainya. Gusti Allah kok ditipu ya reiso, Bu. Nipu ning alam dunya karo menungsa. Dia mungkin bisa karena dia punya power, punya kekuatan. Ya. Walaupun dia itu tahu bahwa dia itu salah, masyarakat pun ngerti dia itu salah, tapi kalau dia itu punya power, punya kekuatan, orang itu nggak berani ya untuk menghakimi. Tapi siapa yang punya power di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada. Makanya pengadilan tertinggi itu kelak di akhirat nanti, Bu. Jadi kalian yang merasa sampai detik ini masih terdolimi, tapi kalian itu lemah, tidak punya kekuatan, nanti akan ada masanya di mana tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadili kita seadil-adilnya. Jadi jangan merasa tidak dibela. Sudah, bersabarlah. Akan ada masanya, Bu. Akan datang. Asal benar loh ya, kitanya asal benar. Kadang-kadang kita itu merasa terdolimi. Terus dia itu punya kekuatan, punya power. Sehingga kita pun nggak mau bergerak misalkan. Tapi diam-diam di belakang kita pun melakukan hal yang sama. Apa yang pernah dilakukan dia terhadap kita? Ya sama aja, Bu. Bedanya dia itu terang-terangan, kita sembunyi-sembunyi. Tapi podok ngelaku kena kezolimane. Ya nggak ada bedanya, Bu, kita dengan mereka. Ya, nggak ada bedanya kita dengan mereka. Jadi wong apik, Bu. Orang yang baik itu adalah orang yang selalu bersikap baik terhadap siapapun. Orang baik, kita baik, itu simbiosis mutualisme. Itu sesuatu yang remeh, Bu. Atau sesuatu yang biasa. Atau sesuatu yang memang pantasnya gitu loh. Pantasnya wong apik mbak aku ya aku apik mbak dia gitu. Itu hukum alam, Bu. Ngerasa agama ngono lho. Enggak harus agama. Maka agama lebih daripada itu. Agama mengarahkan lebih dari sekedar itu. Orang baik adalah orang yang selalu bersikap baik. Dia baik sama kita, kita baik sama dia. Dia jahat sama kita, kita tetap baik sama dia.
Itu agama, Bu, mengajarkannya. Jadi wong apik itu akan selalu berbuat baik kepada siapa saja. Baik kepada orang yang suka maupun yang tidak suka sama kita. Kita akan selalu berbuat baik kepada mereka. Jadi kalau dia baik, kita baik. Ya, itu bukan pahala, Bu. Bukan tantangan iman namanya. Wong dia baik, ya kita baik. Tapi ketika dia jahat, lalu kita baik. Nah, itu iman, itu pahala. Oh, luar biasa, Bu. Kenapa? Ya. Jadi kalau kebaikan itu akan selalu ada pada diri ini. Ketika kita diperlakukan, lalu kita balas memperlakukan hal yang sama, lalu kita tidak senang akan perbuatannya. Lalu apa bedanya, Bu? Kau mengomentari sesuatu yang tidak kau suka, tapi kau melakukan hal yang sama atas perlakuannya. Saya nggak tahu gambaran orang itu seperti apa, Bu. Ya. Gambaran orang yang mengomentari perilaku tidak baik, tapi dia juga melakukan hal yang sama, itu gambarannya seperti apa saya nggak tahu. Saking bulet ya. Wong ora seneng kok dilakoni, kan susah, Bu. Ngono kuwi lho. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min alamatil khululid dimari. Setengah saking tetengere temurune kerusakan. Bi ummati kelawan umat ingsun kata Nabi antasirul amanatu. Utawi yen toh dadi apa amanah magnaman iku barang jarahan. Ciri dari kerusakan atau akhir zaman ya, yang terjadi di ummati, yang dilakukan oleh umatku, di kalangan umatku adalah antasirul amanatu magnaman. Amanah itu jadi barang rampasan. Amanah itu menjadi barang rebutan. Karena lewat amanah seseorang itu akan ada potensi untuk menguasai. Fenomena yang terjadi saat ini, Bu, merupakan akhir zaman. Kita nggak bahas bahwa kiamat itu sebentar lagi, enggak, Bu. Tapi yang kita bahas adalah akhir zaman. Bahwa ini adalah akhir zaman, satu keniscayaan, nggak bisa, Bu. Jangan mengatakan masih jauh kiamat itu. Kita nggak bahas tentang kapan kiamat itu. Kiamat itu rahasianya Gusti Allah. Dan kita nggak usah pusing mikirin kapan itu kiamat. Yang bukan tugas kita untuk mikirin itu. Tapi bahwa ini adalah akhir zaman itu satu keniscayaan. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka sudah tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Sekarang dari nabi sampai sekarang itu berapa abad, Bu? 14 kurang lebih, 14 abad. Bayangkan. Sudah satu pasti bahwa ini adalah akhir zaman. Sekali lagi ya saya katakan, jadi jenengan nggak usah jangan takut gitu loh. Oh, berarti sebentar lagi itu kiamat. Enggak, saya nggak bahas itu. Urusannya Gusti Allah. Saya nggak mau ikut campur. Kapan waktunya Gusti Allah sing nentuknya. Tapi inilah akhir zaman. Yang pastinya akhir zaman itu akan lebih sulit dihadapi orang beriman. Itu pasti. Makanya Nabi itu menyampaikan,
Hari esok akan lebih buruk ketimbang hari sekarang. Ya, hari esok akan lebih buruk ketimbang hari sekarang. Sedangkan doa yang selalu kita panjatkan kan selalu untuk kebaikan di kemudian hari, Bu. Ya. Itu tidak selaras dengan sabda Nabi, Bu. Besok itu pasti, artinya gini, Bu. Tantangan anak kita itu jauh lebih berat ketimbang tantangan kita. Jadi kalau kalian punya anak, punya cita-cita sama seperti orang tuanya, keliru. Karena tantangannya jauh lebih berat. Kalau misalkan sekarang musuh kita itu bakso misalkan, musuh kita bakso, maka anak cucu kita itu bukan bakso lagi, Bu. Setingkat di atas gitu loh. Jauh lebih berat. Maka keimanannya itu harus diperkuat. Orang ya repot, Bu. Ya. Nah, orang repot. Amanah itu akan menjadi barang jarahan, Bu. Barang rampasan. Orang itu akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu semua. Terus aduh pilkada, ya, DPR, DPD, mereka itu berlomba-lomba, Bu, menggelontorkan dana untuk guys. Nggak bisa dihindari. Itu satu keniscayaan. Yes. Melihat fenomena itu kita biasa saja gitu loh. Memang wis akhir zaman, wis kudune ngono kuwi. Nggak bisa jenengan cegah-cegah, Bu. Satu. Wasakata lan zakat maghroman. Iku dadi barang tempuan. Zakat itu dadi hutang. Akhir zaman, zakat itu akan menjadi hutang. Artinya banyak orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, zakat mal. Sesuatu yang belum dikeluarkan, yang seharusnya dikeluarkan, berarti kan utang, Bu. Ya. Dia masih punya hutang. Ciri akhir zaman atau kerusakan itu akan datang adalah ketika zakat menjadi barang hutang. Sudah sampai nisab, waktunya untuk dikeluarkan 2,5%, lalu tidak dikeluarkan, berarti kan dia punya hutang zakat pada fakir miskin, kan seperti itu. Numpuk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya sendiri mengeluarkan zakat tersebut. Jadi Bu neng jenengan wis ngerasa duweni harta, lalu nisabnya sudah sampai memenuhi, maka keluarkan, Bu. Jangan sampai Allah paksa untuk mengeluarkan zakat itu. Karena itu bukan hakmu. Itu adalah milik orang fakir miskin yang Allah titipkan lewat hartamu. Allah percaya kau punya amanah yang tinggi, dedikasi yang luar biasa. Nih, aku titip 2,5% untuk fakir miskin. Kau tilap sendiri, Allah akan paksa untuk mengeluarkan itu. Bahkan mungkin nilainya jauh lebih besar dari 2,5%, Bu. Ada satu kisah nyata. Orang tersebut nggak senang banget. Harta itu zakat itu adalah sesuatu yang memberatkan baginya. Karena dia pikirnya logika, Bu. Logikanya ini, aku sih nyambut gawe, aku sih kerja. Kok nyapu aku dikongkon mengeluarkan 2,5%. Dia itu ongkang-ongkang cukup, lalu menerima 2,5% enak banget, aku sih kerja
sikil nggo sikil, tangan nggo tangan kok. Mungkin kan sikil nggo tangan, tangan nggo sikil. Dia nggak mau. Bertahun-tahun. Puncaknya 5 tahun kemudian loh. 5 tahun kemudian dia bersikukuh pada pendiriannya, bersikukuh pada pendapatnya, bersikukuh pada pemahamannya. Aku sing nyambut gawe berarti hak aku, nggak ada kaitannya dengan fakir miskin. Harta sudah di atas 100 juta. Sudah di atas 100 juta. Sudah 5 tahun berarti nisabnya itu sudah kelewatan batas. Wong setiap kali mendapatkan keuntungan itu 1 bulannya itu 40 juta. 1 bulan 40 juta keuntungan. Dikali 12, dikali 58. Sudah berapa ratus juta itu? 1 miliar kan? Tapi dia punya pendapat yang seperti itu. Apa yang terjadi, Bu? Allah ambil dengan caranya. Pertama, hadirkan ketidaknyamanan lewat rumah tangga. 1. Yang kedua, datang penyakit yang didiagnos sama dokter nggak ada. Tapi dia merasa penyakit itu dia rasa, tapi diagnosa nggak ada. Selalu berobat ini, berobat itu, lari ke sana, katanya di sini mandi, datengin juga. Habis, Bu. Habis. Rumah tangga hancur, pisah. Lalu datang, nangis, cerita, curhat, dan lain sebagainya. Sing wis-wis. Allah ke paling seneng wong sing tobat. Paling seneng banget. Allah seneng mbek wong sing takwa, seneng. Tapi Allah kuwi seneng karo wong sing dosa ning tobat. Ya. Allah luwih seneng karo wong sing dosa, tapi dia bertobat. Kuwi luwih seneng. Akhirnya dia itu bertobat. Akhirnya setelah itu dia itu mulai menata lagi. Sekarang alhamdulillah sudah sukses. Sudah buka kios lagi, ada 2 bahkan kiosnya. Terus saya bilang, camkan itu baik-baik. Jangan sampai Allah ambil lagi dengan caranya lagi. Ya Pak. Ini adalah kisah nyata yang hidupnya itu tidak. Artinya bahwa saya itu berhak untuk cerita karena dia itu ya ceritanya sama saya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang itu orangnya sudah sadar, sudah baik, sudah bertobat, sudah buka kios lagi, sudah mulai nata anaknya di pondokan, alhamdulillah. Saya cuma ingin menyampaikan lewat kisah ini, jangan sampai kita pun mengalami hal yang sama. Ya. Jadi kalau memang sudah merasa ada bagian yang harus dikeluarkan untuk fakir miskin, ya, jangan sampai antas tasirul amanatu maghnaman wazakat maghroman. Jangan sampai zakat itu dijadikan hutang. Sebab kalau itu terjadi, Allah yang akan ambil dengan caranya sendiri. Terus nek Gusti Allah sing duwe cara, Bu, halal semuanya, Bu. Ya, kalau Allah ya halal yang punya hukum kok.
Makanya jangan macam-macam. Berikutnya wa an yukhrijar rajul min ru'a'in nas fayaqumu lahu asrafuhum. Ciri terakhir akhir zaman itu akan datang seseorang yang hina dina, lalu di belakangnya itu ada orang mulia. Musodak, Bu. Ya. Musodak ngaku jadi nabi, orang hina, pemain bulu tangkis, tiba-tiba ngaku jadi nabi. Yang lebih parahnya di belakangnya insinyur, ya, dokter Andes, dosen, pengusaha, orang-orang mulia di sekitarnya itu mengikuti. Ya. Fayakumu lahu asrafuhum. Di belakangnya itu didukung orang-orang yang mulia di sisi mereka. Orang-orang yang punya pangkat, orang-orang yang punya pamor, orang-orang yang punya kekuatan. Ucapannya itu didengar sama masyarakat. Ngikut wong bodoh kowe mau. Wis akhir zaman banget, Bu. Nang Cengkesek, Suyuti, Bu, tukang cukur. Ngaku dadi nabi. I pengikutnya. Nek sing ngikuti tukang ngangon, wong tani, kluthuk, segala macam, nggak masalah. Artinya mereka itu perlu bimbingan gitu loh. Wong bodoh. Jadi wajar dibebodohi. Tapi ini wong pinter-pinter loh. Kok iso-isone nurut karo wong bodoh ngono lho. Lah Nabi ya bangda, itu adalah satu keniscayaan, pasti iman kita itu mentok sampai di situ, Bu. Lah Nabi ya bangda, tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, titik, harga mati, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kok iso-isone ngaku dadi Nabi diikuti, wongnya pinter-pinter, duwe pengaruh dalam kalangan masyarakat. Lebih parahnya perbatasan, ya, dan perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah, Cirebon, ada Jasun namanya, agama Jasun, Jawa Sunda. Siapa yang jadi nabi? Namanya Tugimin, Bu. Nabinya Tugimin. Ya. Ya kalau kita sholawat kan resepuh. Ya. Tapi kalau Tugiminnya nggak enak lah, ya. Nggak enak lah, pokoknya nggak enak. Itu adalah ciri dari akhir zaman, Bu. Ya. Ciri-ciri akhir zaman. Ada orang yang bodoh, terus diikuti. Zaman saiki, Bu, ngerti satu dalil dari ustadz, Bu. Pengikutnya akeh. Gitu loh. Sing dukung para artis. Ya kan repot. Orang-orang bodoh dijadikan satu podcast. Para penentang-penentang, orang yang suka debat dan lain sebagainya. Dan itu diikuti oleh ya repot. Wa yakhrujar rajul min ra'in nas, akan keluar seorang manusia yang hina dari kalangan manusia itu, yang tidak punya pangkat jabatan. Dia itu hina, dia itu orang rendahan, dia itu remeh. Tapi dia itu
apa? Diikuti, fayaqumu lagu asrafuhum. Di belakangnya itu banyak orang-orang mulia yang mengikutinya. Gak punya apa-apa, tapi dijadikan, boleh jadi mungkin itu adalah golek. Dalang dibalik semua itu mungkin punya power, punya kekuatan. Tapi kan kita nggak tahu, Bu. Wong kita itu bukan BIN, ya, bukan Badan Intelijen Nasional, bukan. Bu. Kita nggak tahu apa-apa. Tapi satu keniscayaan, satu kepastian bahwa bukti apa yang disampaikan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyata. Nah itu kita, Bu, tugas kita untuk selalu memberikan satu penekanan keyakinan dalam diri kita. Oh, dan Nabi luar biasa. 14 abad yang lalu Nabi telah menyampaikan ini. Ternyata terjadi di zaman-zaman saiki. Zaman-zaman sekarang. Ini benar-benar akhir zaman. Maka tantangan akhir zaman jauh lebih berat. Makin esok tantangannya makin berat. Maka butuh kekuatan yang lebih ekstra. Ya. Kekuatannya lebih ekstra. Maka persiapkan anak cucu kita untuk menghadapi itu semua. Kalau dulu perang dengan bambu runcing, sekarang perang dengan meriam, lebih lanjut lagi dengan atom, hebatnya lagi dengan kimia, nuklir. Sekarang, Bu, ke depan orang tidak butuh itu nuklir, Bu. Tantangan ke depan perang tidak butuh nuklir. Nggak usah ada senjata pemusnah massal, nggak perlu, Bu. Sekali cekrak, selesai. Ilmunya nanti akan ditemukan, Bu. Maka 2100 ya, 2100 adalah puncak keilmuan seseorang. Sudah diprediksi, Bu. Sudah diprediksi. Puncak keilmuan, kita ambil kedokteran misalkan, Bu. Ya, kedokteran itu luar biasa. Sekarang jantung, ginjal, itu sudah bisa dicangkokkan. Luar biasa. AI kita luar biasa, Bu. Para robot-robot, para pekerja itu sudah pakai robot semuanya, Bu. Ilmunya sudah sangat puncaknya di tahun 2100. Apa itu? Mechanical educator. Akan ditemukan mechanical educator. Satu pembangkit menemukan pil anti malakul maut. Tidak akan mati manusia, Bu. Tahun 2100 itu sudah diprediksi akan menemukan mesin yang bisa menciptakan pil anti malakul maut. Artinya orang tidak usah merasa dia itu akan mati. Lewat pil itu orang tersebut akan selamanya hidup. Dari sini kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Kelihatan bahwa manusia itu punya potensi sifat kurang ajar. Kalla, sekali-kali jangan seperti itu. Innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Dia lupa manusia itu punya keterbatasan akal manusia. Dengan kekuasaan Allah, otak kita nggak nyampe, Bu. Sehebat apapun, wong Allah sudah menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Singarane urip mesti nyicipi mati, Bu. Ora mungkin ditemukan mesin-mesin apa itu. Lewat pengawet kah, lewat ini kah, mesti mati. Jadi puncak keilmuan justru kembali pada jahiliyah, Bu. Puncak keilmuan. Kembali ke jahiliyah, kebodohan. Jadi kalau sekarang itu masih ada nuklir yang dikhawatirkan senjata pemusnah massal, jangan nggak usah takut, Bu. Ya, artinya sudah dipastikan bahwa kiamat isirodoado lah ya.
Walaupun makin dekat, itu pasti, nggak mungkin makin jauh. Tapi kalau masih ada mesin-mesin yang semacam itu, aman, Bu. Karena puncak keilmuan itu adalah akan kembali kepada zagilia, kebodohan. Itu puncaknya. Kita kan sudah melihat tuh bagaimana AI itu bekerja sangat luar biasa. Video call, ngomong, ya. Bayangkan, Bu, orang itu bisa dengan fotonya dia bergerak, lalu mulutnya itu gerak-gerak sesuai ucapan suara yang terdengar, lalu suara itu persis dengan miliknya, padahal itu AI, Bu. Pak Jokowi, Pak Prabowo, sholawatan, bicara lewat pakai bahasa Arab, bahasa manapun, itu bisa, Bu. AI luar biasa, ya, sangat luar biasa sekali. Dan itu bukan puncak. Saya katakan sekali lagi, itu bukan puncak. Jenengan nggak usah kagum. Lihat ada lewat beranda kalian, lalu ada orang yang kalian kenal tidak bisa apa-apa, kok tahu-tahu bisa baca Quran, bisa sholawatan, itu AI, Bu. Nggak usah kagum. Karena itu bukan puncak. Yang harus kalian kagum, orang kembali ke primitif. Harus kagum, luar biasa. Ini berarti akhir zaman betulan. Besok atau kapan mungkin kiamat. Mungkin, saya bilang juga mungkin. Karena sudah nggak ada internet kecanggihan, itu sudah nggak ada lagi, Bu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan warning untuk akal batas manusia. Kalla innal insana layatagha ar-ra'a gustaghna. Sudah. Kita harus tahu diri, akal kita nggak mungkin jangkau. Ya, otak kita nggak mungkin mampu untuk memahami sesuatu yang jauh lebih besar. Akal kita itu ada batasnya. Akal kita nggak mungkin mampu menyelam sesuatu yang dalamnya nggak bisa dikira-kira. Ya, kita punya kekuatan batasnya. Ada batasan tertentu. Pada titik itu kita selesai. Sama seperti malaikat Jibril ketika menemani Rasulullah ketika mau masuk ke Sidratul Muntaha, hand up, angkat tangan. Kata Jibril, saya sampai di sini. Kata Nabi, jangan gitu. Awal kita berangkat bareng, ayo kita bareng. Nggak bisa, Muhammad, kata Jibril. Saya melangkah satu kali saja, saya terbakar. Ini bukan wilayahku. Yang Allah panggil itu dirimu. Saya nggak sanggup masuk ke dimensi ini. Saya masuk ke sana, saya selesai. Terbakar semuanya. Beda denganmu. Sudah. Engkau masuk saja sendiri. Allah sudah menunggu. Ada batasnya. Sama ilmu kita pun ada batasnya. Otak kita pun ada batasnya. Daya tahan tubuh kita ada batasnya. Pada titik tertentu, kalau sudah sampai pada levelnya, selesai, Bu. Masuk ke dalam. Orang itu berenang, menyelam. Pada titik tertentu, tekanan makin besar, orang tidak ada punya persiapan, boleh jadi di 3000 kedalaman, pecah, Bu, gendang telinga. Pecah. Karena itu adalah batasnya. Orang naik ke gunung, tanpa persiapan, lagaran kayak begini saja, nggak ada pelindung sama sekali. Pada titik tertentu, MBPL, selesai, Bu, mati kaku. Harus ada. Makanya butuh ilmu. Gitu. Makanya butuh ilmu. Supaya apa? Supaya bisa menghadapi musuh kita itu apa. Tantangan ke depan
itu makin luar biasa. Kita setiap diri punya musuh. Maka orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang paham akan mengerti atau mencari tahu musuhnya itu apa. Setiap kita punya musuh, kita harus punya persiapan untuk menghadapinya. Itu perlu, Bu. Jenengan asal tahu punya musuh tapi nggak punya persiapan untuk melawan musuhmu, mati konyol, Bu. Mati konyol namanya. Maka kita harus tahu, oh musuhnya ini, ya kekuatannya segini. Maka saya harus mempersiapkan diri, ya untuk bawa senjata apa kek untuk menyiapkan jaga-jaga gitu loh. Kita harus tahu, bagaimana mungkin seorang dokter bisa menyembuhkan penyakitnya tanpa tahu penyakitnya itu apa? Bagaimana mungkin seorang dokter akan memberikan obat, akan tahu obat ini mampu menyembuhkan penyakit itu tanpa tahu penyakitnya? Nggak bisa, Bu. Dokter harus tahu dulu, ini penyakitnya apa, disebabkan oleh apa, virusnya itu modelnya model apa, maka akan dicarikan obatnya. Ya, sebagai penyerang virus itu. Virusnya harus lebih jahat ketimbang virus ini. Kan seperti itu, wong obatnya virus juga. Untuk menyerang virus A, ya kan? Maka bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Kehidupan kita, Bu, menjadi taruhannya. Musuh kita hampir tidak terlihat. Boleh jadi itu ada di sekeliling kita. Maka kita harus waspada. Kita harus tahu dulu musuh kita siapa, punya kekuatannya seberapa, sehingga kita bisa mengira-ngira, oh berarti saya harus punya persiapan ini untuk menghadapi itu. Itu pun iman sama, Bu. Ya, iman pun harus kita persiapkan karena ke depan itu luar biasa. Tantangannya jauh lebih besar ketimbang yang sudah kita rasakan. Siapkan anak didik anak-anakmu, anak cucumu. Makanya saya ibu wis akeh wong anak-anak sing ning pondok pesantren, Bu. Ya. Sudah banyak wong-wong biasa yang tidak ada latar belakang kiai, latar belakang ustadz pun anak-anaknya saya ning pondok kabeh. Alhamdulillah. Berarti mereka itu sudah paham bahwa tantangan ke depan anak-anaknya itu jauh lebih berat ketimbang dirinya, gitu loh. Pokoknya jenengan kudu paham musuhnya siapa, kekuatannya seberapa, maka jenengan pun harus mempersiapkan diri untuk menghadapi dan senjata apa yang digunakan pun jenengan sudah tahu. Ya, sering sekali saya analogikan jenengan dua musuh kelapa gedang. Misalkan, gue kelapa gedang, lalu atau kelapa bedogol nangka misalkan. Dengan musuh bedogol nangka, silat maju sampai 5 tahun nggak akan tumbang, Bu. Bedogol nangka musuhnya silat, ya ora dadi, Bu. Ya, mesti kampak sing metu. Ya, mesti kampak. Terus jenengan mau mau nyukur kumis. Yang maju kampak ora dadi, Bu. Ya, ora dadi. Sing maju silat. Jadi setiap senjata itu bisa digunakan untuk sesuai kapasitasnya. Ya, lihat dulu musuhnya siapa, senjata itu yang digunakan. Ora kabeh sembarangan, Bu. Oh, model temennya itu seperti ini, karakternya seperti ini, maka saya harus bersikap seperti ini. Gitu loh, Bu, maksud saya. Ya, karena setiap kita itu beda-beda. Oh, kayak karakternya kayak omong setitik tersinggung, maka saya harus hati-hati, jangan sampai nyinggung perasaannya. Orang kabeh dipukul rata, Bu. Tidak semua orang kebal dengan bulian, enggak, Bu. Ada orang yang dibully sedikit saja itu mutung keluar dari majelis, ada, Bu. Ya, maka kita harus tahu dulu musuh kita itu siapa, lawan bicara kita itu siapa, maksud saya gitu loh.
Jangan kalian anggap kalau musuh itu berarti adalah sesuatu yang harus kita perangi. Bukan itu maksudnya. Teman kita itu siapa? Ya, karakternya itu bagaimana? Sikapnya seperti apa? Kebiasaannya bagaimana? Kita tahu. Sebagai teman kita harus tahu semuanya. Oh, ini. Maka saya harus mempersiapkan diri. Kalau dia seperti ini berarti lagi ada masalah. Saya harus bersikap ekstra sabar. Boleh jadi nanti semacam-macam lah ya. Nanti kalian kembangkan sendiri. Saya cuma memberikan analogi. Nah, silakan kalian tafsirkan masing-masing. Oh. Ya. Baik. Kitabul Faraid wal Wasoya. Utawi kiku nerangkan faraid lan pira-pira wasiat. Faraid itu adalah kitab tentang harta, waris. Ya. Bahas tentang warisan dan wasiat-wasiat. Nah, kan ada harta waris, Bu. Orang meninggal, suami meninggal, istri dapat berapa, anak dapat berapa, istri meninggal masih ada suami dapat berapa, anak-anak berapa gitu. Itu faraid. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sallim wa tabaraka ala sahabati Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ma yukafi sidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika bi sultanik. Allahumma yassir lana umurana ma rahadil qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakrati mautina wa najatan minan nar wal 'afwa inda hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.